Jadi nanti sudah direkamkan sama pihak sana, tapi Bapak juga merekod menggunakan APS. Sudah direkam sekarang. Jadi nanti tinggal dipotong saja Pak. Baik, silakan dimulai saja Pak Mujib. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam Bapak diberikan kesehatan, keberkahan, selamat dunia akhirat. Bapak ulang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ayo, sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pada siang ini Bapak bisa menyapa lagi kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, usia, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas kita ya, tugas belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku fresh. Allahu Akbar. Nah, baik, Bapak ulang. Bapak ulang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku fresh. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Yusuf, luar biasa. Yusuf ini iya, Pak. Anak teladan, luar biasa rajin. Yusuf ini luar biasa ya. Terima kasih Yusuf, semangat ya. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah Bapak bersyukur ya, Bapak bangga hari ini bisa menyapa lagi kalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mari sama-sama kita mengawali belajar hari ini dengan kita memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita diberkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan Yusuf untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Silakan. Mari Yusuf. kita berdoa bersama-sama. Ista'idu wa qra'u surat al-Fatihah wa du'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Yusuf sudah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap doa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak cek di sini kehadiran baru 5 orang ya. Baru 5 orang dari 17 yang seharusnya hadir. Mungkin yang lainnya belum gabung ya. Mudah-mudahan kita coba cek di WA supaya segera bisa masuk, karena ini sudah masuk jadwal ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang lainnya. Bapak ingatkan juga untuk belajar pada siang ini, pastikan seluruh perangkat-perangkatnya ya. Pastikan laptopnya, juga HP-nya, dan juga mudah-mudahan kuotanya mendukung ya. Karena pembelajaran kita masih daring, mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya. Pastikan mendukung semuanya peralatan untuk pembelajaran kita pada siang ini.
Dan juga Bapak ingatkan, ini pesan dari Adiwiyata, karena sekolah kita itu sudah menjadi sekolah Adiwiyata, pastikan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita rapih ya. Pastikan itu lampu barangkali yang masih nyala dimatikan, kemudian juga keran air yang masih terbuka yang tidak digunakan pastikan tertutup ya, tertutup. Tempat tidur, spray semuanya rapihkan ya, sampah-sampah juga semuanya dirapihkan. Mari semuanya kita belajar, mudah-mudahan ini menjadi karakter baik ya, karakter Adiwiyata, menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan ya. Jadi silakan Bapak persilahkan untuk merapihkan kembali tempat di lingkungannya masing-masing. Anak-anakku semuanya, luar biasa pagi ini satu keberkahan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk tetap bersabar, tetap ikhlas ya menjalani tugas belajar kita ini walaupun kita masih tetap daring ya. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah sehingga belajar kita bisa maksimal. Baik, luar biasa. Bapak ingin ada teriakan yang menggugah semangat semuanya. Coba takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usep, kenapa Usep? Kayak sakit Usep? Enggak, Pak. Belum makan mungkin, Pak. Aduh, kenapa? Pastikan sarapan dulu ya. Ngantuk, Sarapan Pak. dulu, biar tenang belajarnya ya. Siap. Ya, suplai ke oksigennya biar bagus ya. Baik, Yap. anak-anakku semuanya lanjut belajar kita. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki materi yang keempat ya. Sudah masuk ke materi keempat, yaitu pengurusan jenazah. Dan minggu kemarin sudah kita belajar, apa yang kita pelajari kemarin? Masih ingat? Ainur, baru masuk Ainur, dari mana saja? Ya, Bu, unmute ya. Ya, baik. Ya, Unmute dulu. Nggak kedengaran. Dari kantin mungkin, Ya, Pak, maaf terlambat, Pak. Iya, Dari kantin coba lihat waktunya ya. Nah, bisa membagi Ya, waktu siap, dengan Pak. baik ya. Siap. Nah, Siap. Ainur mah ada anak solehah, rajin Amin. ya. Baik, anak-anakku semuanya. Jadi minggu kemarin sudah kita belajar tentang apa? Sajaah ya, tentang sajaah. ya, Masih ingat apa sajaah. itu sajaah? Sajaah itu berani karena benar, Pak. Ya, luar biasa, Ainur luar biasa ini pintar sekali. Ya, Pak. Luar biasa Amin, pintar. Pak. Sajaah itu keberanian ya, keberanian, keteguhan ya kan. Dan ya tentu dipastikan keberanian dan keteguhan ini dalam kebaikan tentunya. Berani menjalani hidup dengan baik, gitu kan? Berani menjalani hidup dengan baik. Baik. Apapun resikonya, selama itu baik, walaupun itu taruhannya kematian, barangkali itu kita harus berani, ya kan? Bagaimana para pahlawan dulu ya membela tanah air, membela harga diri, bahkan membela akidah para sahabat itu jiwanya itu kan dikorbankan, tapi karena punya jiwa sajaah ini berani, ya berani walaupun taruhannya kematian. Insya Allah bagi kita sebagai orang beriman berani, termasuk mati juga kita harus berani karena memang berani atau tidak kematian itu pasti akan datang, ya kan? Nah jadi berani menghadapi kematian bukan berarti kita mencari mati, ya kan? Tapi bagaimana kita mempersiapkan ya untuk menghadapi kematian itu, ya kan? Nah ini bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, dan tentunya bagi kita harus menggunakan waktu kita dengan baik. Baik anakku semuanya, pembelajaran kita tentang pengurusan jenazah kita akan coba pada hari ini ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan kita tidak takut mati, tapi bagaimana kita mempersiapkan mati. Dan dalam Islam ya, dalam Islam ini salah satu kemuliaan manusia, dimuliakan oleh agama kita. Jadi orang mati, orang meninggal, dia muslim muslimah itu diperlakukan dengan baik, dengan terhormat. Nah gitu ya. Jadi kalau meninggal itu tentu beda ya kan dengan katakanlah makhluk yang lainnya. Kalau mungkin hewan ataupun apa kita cukup dialungkan gitu ya. Bahkan mungkin dialungkannya kabalong jadi para pelele begitu.
Nah, kalau manusia itu tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses, dan itu adalah salah satu ya kemuliaan yang Allah muliakan dengan syariatnya pada kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim. Baik, ini yang akan kita pelajari anak-anakku semuanya. Jadi bagaimana tahapan yang sebenarnya di dalam pengurusan jenazah ini ya. Bapak sudah share itu materinya di grup WA ya. Sudah dibaca? Yeni sudah dibaca Yeni? Ya, materinya Sudah, Bapak Pak. udah, alhamdulillah. Yeni ini Pak. solehah juga ya, baik sekali. Bapak sudah share, LKPD-nya juga Bapak sudah share, dan itu mudah-mudahan sekarang kita belajar walaupun secara virtual ini punya gambaran apa yang akan kita pelajari ya. Baik, Ya, anak-anakku semuanya, kita langsung saja coba. Bapak akan buka LKPD-nya ya. Bapak akan buka LKPD-nya. Tapi belum diizinkan membuka share ya. Belum diizinkan membuka share. Sebentar Pak. Coba. Ada Pak. Ada. Tenang anak-anak ya. Siap, Pak. Boleh Pak, coba lagi Pak udah. Siap. Ya Pak. Siap. Tuh Pak. Deden baru datang, Deden tuh. Oh, Pak Deden dari mana Deden? Silakan masuk, Deden. Terima kasih Pak. Ya. Ini Baik, anak-anakku semuanya, materi kita pengurusan jenazah ini, ya Bapak sudah buat LKPD-nya, dan kita akan coba untuk mempelajari materi ini, pendekatan yang akan kita lakukan dengan pendekatan belajar discovery learning ya. Anak-anakku semuanya, pendekatan ini menuntut kalian semuanya untuk aktif, kreatif ya, berkolaborasi di dalam kelompoknya sehingga menghasilkan satu penemuan ya, satu penemuan pengetahuan, dan itu hasil kajian bersama ya, hasil diskusi, pengolahan data ya, mencari informasi, bahkan mungkin wawancara dan sebagainya. Baik, Bapak akan jelaskan dulu langkah-langkah dari discovery learning ini. Ini anak-anakku semuanya, ini tujuan pembelajaran kita ya. Ya, kalau Bapak kaitkan dengan indikatornya, jadi anak-anakku semuanya nanti mampu menerapkan bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Bagaimana mahasiswa ya bisa mengidentifikasi tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Siswa juga mampu menyimpulkan nanti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Nah ini ya, jadi tujuan pembelajaran kita. Jadi dan di akhir nanti dalam keterampilan ya, anak-anakku semuanya mampu mendemonstrasikan, mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Ini jadi penilaian praktek ya, jadi unjuk kerja nanti. Tolong dipersiapkan ya. Jadi dari KD ini Bapak menuntut kalian mampu mempraktekkan sholat jenazah dari awal sampai akhir. Bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya, ya, kepastian bacaannya, adabnya, itu tolong diperhatikan. Dan ini tolong disiapkan ya untuk praktek ini. Baik, selanjutnya anak-anakku, petunjuk pengerjaan ya. Bapak bacakan dulu di sini. Proses pembelajaran untuk materi sekarang ini insya Allah akan berjalan dengan lancar ya, dengan rapi, manakala anak-anakku semuanya mampu menjalankan langkah-langkahnya. Luruskan niat ya karena Allah, baca basmalah dan berdoa setiap pembelajaran. Amati dan identifikasi masalah yang diberikan. Ikuti perintah dan jawab pertanyaan yang diberikan, kemudian selesaikan latihan-latihannya. Nah, keberhasilan pembelajaran kalian ini ya dalam materi ini sangat tergantung kepada kesungguhan dalam belajar dan mengerjakan tugas latihan-latihan. Karena itu terus bersabar, ya, tetap mandiri, ya, tetap belajar di kelompok. Mudah-mudahan Allah berkahi. Semoga dimudahkan. Ini nama kelompoknya jangan lupa ya diisi anak-anakku semuanya. Baik, tahapan pertama ya pembelajaran kita, langkah pembelajaran kita discovery learning ini dengan stimulus ya.
ada stimulus rangsangan. Bapak cuplik di sini sebagai stimulusnya. Bapak ambil dari suara.com. Ada 4 pria yang bekerja sebagai petugas forensik Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Pematang Siantar, ya, ditetapkan sebagai tersangka lantaran memandikan jenazah jenazah wanita dimandikan oleh 4 orang laki-laki. Itu terjadi di Rumah Sakit Umum Pematang Siantar. Dan ini pada tanggal 20 September tahun 2020 kemarin. Nah, uniknya pihak keluarga ya tidak menerima, ya, bahkan memperkarakan dengan pasal-pasal tuduhan-tuduhan penodaan agama. Dan ini menjadi isu yang katakanlah luar biasa. Dan yang Bapak catat di sini, yang ingin Bapak menjadi stimulus di sini, bagaimana sih sebenarnya mengurus jenazah itu dalam Islam gitu ya? Bapak tidak mengaitkan dengan COVID-nya ya. Jadi mungkin ada pembahasan tersendiri lah kaitan dengan COVID-nya. Ya, jadi ini bagaimana sebenarnya? Ya, jadi seorang jenazah wanita dimandikan oleh 4 orang laki-laki, ini menjadi gundah keluarganya dan tidak menerima. Nah, ini dan dari stimulus ini anak-anakku semuanya tolong nanti dikaji ya. Penyelesaiannya untuk membantu memperoleh alternatif penyelesaian ini, pertama, anak-anakku semuanya identifikasi masalah ya. Bagaimana tahapan dan cara memandikan, mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Itu nanti diidentifikasi, tuliskan beberapa pernyataan langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk memahami tahapan dan cara memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan diidentifikasi ya permasalahan-permasalahan itu, buat pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian langkah selanjutnya pengumpulan data. Kumpulkan data-data yang mendukung. Ya, silakan bisa browsing, bisa wawancara, bisa Bapak kan sudah share ya sebagai alternatif bahannya, ada PowerPoint, ada juga link YouTube-nya, silakan. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya. Silakan diramu ya, silakan diramu, dicatat ya kaitan dengan bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah ini. Kemudian selanjutnya diolah data yang sudah dikumpulkan tadi, diolah ya kan, bagaimana sebenarnya yang sesungguhnya kaitan dengan pengurusan jenazah ini, memandikan dan mengkafani. Selanjutnya langkah selanjutnya verifikasi ya. Setelah kalian dapat gambaran tentang tahapan dan cara memandikan, mengkafani jenazah, periksa kembali dengan cermat setiap tahapan itu dan tuliskan hasil verifikasinya ya, kesesuaiannya. Kemudian siapkan kelompokmu untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya ya. Hasil kelompok tadi disiapkan untuk mempresentasikan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Kemudian menjurnalisasi ya. Tulis catatan penting yang terjadi selama diskusi dan presentasi, kekeliruan apa yang ada. Kemudian buat pernyataan awal yang terjadi dan tahapan penjelasannya. Kemudian tuliskan kesimpulan akhir ya. Ini langkah-langkahnya, ini sebagai langkah terakhir dan nanti ada tesnya ya, dilanjutkan ada tesnya ini. Baik, anak-anakku semuanya paham langkah-langkahnya ya. Dan LKPD ini sudah Bapak share ya, sudah Bapak share. Jadi sekarang anak-anakku semuanya silakan gunakan grup WhatsApp-nya berdiskusi ya. Gunakan diskusi sekarang. Silakan langkah-langkah ini diisi di kelompoknya masing-masing yang sudah kita buat sebelumnya. Bapak pantau di sini ya. Bapak pantau di sini. Ya, Pak. Baik, silakan. Ya. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya, silakan diskusi. Ya Pak. Ini lagi rame nih di grup nih Ya, Pak. Silakan. Banyak pendapat ini. Tapi pendapatnya ada yang nggak nyambung juga nih Pak. Gimana Pak? Coba didiskusikan dengan kelompoknya, Nak. Ya. Ini dibagi Ini 4 ada yang main-main kelompok juga ya. nih Pak nih. Aduh.
Ya, ini Bapak cek di sini Ernita. Ayo Ernita. Ernita masih di jalan katanya. Ini kemana Ernita nih? Kelompok cerdas 1. Ayo, Siap, Pak. belum share ini? Ayo, kelompok cerdas 1 mana? Silakan tulis. Tulis penemuan kalian, ya, sumber kalian, ya. Apa yang menjadi pemahaman kaitan dengan proses memandikan ini, ya, dan mengkafani ini. Silakan ditulis, ya. Manfaatkan di grup WhatsApp-nya. Apa yang kalian tulis itu akan disimpan, tersimpan, dan Bapak akan memeriksanya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, ya. Silakan dicatat di situ, ditulis penemuan-penemuannya. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap. Ayo Ainur, mana tulisannya? Ya, siap, Pak. Sebentar, Pak. Ini lagi nulis. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit ya. Mana jam Ya, Bapak Pak. teh? Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Masing-masing kelompok harus mempersiapkan untuk presentasi. Apa yang kalian tulis di grup WhatsApp ini, ya, itu akan terdokumentasi, ya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Bapak mohon keaktifan seluruhnya untuk bisa andil memberikan tanggapan, pertanyaan, kemudian keterangan-keterangan dalam kaitan dengan bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, kelompok cerdas 2 luar biasa ini Yeni, ya, ini Yeni sudah mengupload ini sumber nih. Bapak lihat di sini, Yeni sudah mengupload sumber. Silakan tanggapi orang yang lainnya. Baik. Baik, Pak. Kelompok cerdas 1 juga ini Yusuf sudah memberikan keterangan luar biasa. Terima kasih Yusuf. Memang Yusuf ini anak yang cerdas, anak yang baik. Baik, siapkan Amin, masing-masing Pak. kelompok ya. Masing-masing kelompok untuk presentasi. Oke, waktunya udah selesai. Waktunya udah selesai. Apa yang kalian catat di sini itu nanti akan Bapak periksa lagi. Ya, Bapak periksa lagi dan menjadi penilaian, ya, penilaian keaktifan kalian semuanya. Baik, silakan disiapkan untuk presentasi. Tunjuk kelompoknya untuk mewakili, ya, presentasi. Baik. Silakan. Pak. Mau kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 dulu, kelompok 2. Kelompok 1 dulu dong, Pak. Ah, Ayo, iya, Usep, iya. Pak. Iya, baik. Yusuf aja. Iya, baik. Saya Baik. aja. Oke, siapa yang mewakili kelompok 1? Pak Yusuf. Ainur katanya. Kita terbatas waktunya ya. Ya, Bapak tunjuk atau gimana? Bapak tunjuk aja, Pak. Oke, Tunjuk tadi aja. kan sudah rembuk nih dalam kelompok. Siapa kelompok 1 yang mewakili? Usep, Pak. Usep, Usep. ayo Usep. Silakan Usep, langsung. Bapak kasih waktu 1 menit untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan Usep. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, diskusi dari kelompok 1 tentang membandingkan jenazah. Dan yang tadi berhubungan dengan yang terjadi di Pematang Siantar itu, Pak. Ya. Di hasil diskusi kami bahwa pada dasarnya jenazah laki-laki itu harus dimandikan oleh laki-laki atau perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Yang menjadi dalilnya ada tertulis di sini bahwa harus seperti itu. Kecuali kalau misalkan seorang wanita yang meninggal kemudian dimandikan oleh suaminya atau sebaliknya, itu seperti itu.
Adapun jika tidak didapati untuk yang memandikan jenazah laki-laki selain perempuan bukan mahram, atau tidak didapati yang memandikan jenazah perempuan selain laki-laki yang bukan mahram, maka memandikan jenazah menjadi gugur. Baik, luar biasa Nah, ini itu Usep. seperti itu Luar saja. biasa. Ya. Kasih tepuk hebat buat Usep dari kelompok Terima 1. kasih, terima Tepuk kasih. hebat. Subhanallah. 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 Hebat. Luar biasa. Hebat. Usep. Luar biasa. Terima kasih. Baik. Bagus sekali Usep ini. Luar biasa. Terima kasih Usep ya. Ya, Baik, Pak. dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, siapa tadi yang ditunjuk mewakili kelompok 2? Kelompok 2, ayo. Kelompok 2, Bapak cek. Ayo siapa? Tadi kan sudah didiskusikan. Deden ya? Deden, Pak. Deden, ayo Deden. Ya, 1 menit Deden. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus tadi ya kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa dalam ajaran Islam itu memang ada aturannya ketika memandikan jenazah. Nah, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya itu adalah harus laki-laki, kecuali perempuan itu mahramnya, apakah itu, yang meninggal itu anak atau orang tuanya. Ya. Baik, Yang kedua, luar apabila biasa. jenazah, Luar biasa nih Deden. ya, Masya Allah. apabila jenazah itu Luar biasa. perempuan, Oke, terima kasih Deden. Luar biasa. Kasih baik, tepuk terima hebat kasih, buat Pak. Deden. Tepuk hebat. Subhanallah. 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 Hebat. Hebat. Upload untuk semuanya. Tepuk hebat. Subhanallah. 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 Hebat. Hebat. Luar biasa. Ya, memang luar biasa. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik. Dan Bapak yakin masa depan bangsa ini tidak khawatir ya dengan dengan keaktifan dan kesolehan kalian semuanya. Luar biasa. Terima kasih Usep, terima kasih Deden, terima kasih. Makasih semuanya, luar biasa telah menjalani proses diskusinya yang cukup alot, cukup rame. Bapak lihat di sini di WhatsApp-nya, dan silakan barangkali kalau masih ada penasaran untuk memberikan pernyataan-pernyataannya atau mungkin juga pertanyaan ya. Anakku semuanya, tadi sudah kita diskusikan dalam kaitan dengan proses memandikan dan mengkafani jenazah ya. Tadi sudah banyak betul ya, tadi banyak apa yang disampaikan, hasil diskusinya luar biasa. Prinsipnya memang ya, kalau jenazah laki-laki yang memandikannya itu adalah laki-laki ya kan. Kalau yang meninggalnya wanita ya wanita gitu kan, kecuali mungkin pihak keluarga. Kalaupun misalkan tidak ada dari pihak keluarga, maka ya biasanya kalau di kampung itu kan ada yang dituakan ajengannya atau pak ustadznya gitu ya. Tapi prinsipnya itu adalah orang yang amanah ya, orang yang amanah ya. Liyagsil mautakum al-ma'munun. Jadi mandikanlah jenazahmu itu dengan orang-orang yang terpercaya ya kan, orang yang diberikan orang yang jujur begitu. Jangan sampai orang yang tidak jujur, nanti tidak amanah kan, apa yang ditemukan ketika memandikannya itu mungkin akan diupload, itu kan bahaya. Memandikan jenazah pada diketemukan di tubuhnya ada kutil besar, nanti kan bisa disebarkan, itu bisa menjadi aib, itu nggak boleh ya. Makanya harus orang yang amanah. Pastikan air mencukupi ya, jenazah yang akan kita mandikan itu disimpan di tempat yang tinggi supaya memudahkan kotoran itu akan terbasuh oleh air ya. Pastikan peralatannya air yang cukup, tempatnya yang tinggi, kemudian sabun, sampo, kemudian apalagi yang lainnya, handuk ya kan, kain basahan. Nah, jenazah yang akan dimandikan kita simpan di sana. Ini Bapak mungkin waktunya sebentar ya. Bapak sekilas, nanti mungkin kita bisa bicara lagi. Nah, kemudian pastikan ya, langkah pertama yang akan kita lakukan dengan memandikan jenazah ini, dibersihkan dulu kotoran-kotorannya ya kan.
lubang-lubangnya semuanya dibersihkan, lubang depan, lubang belakang itu semuanya kotoran dibersihkan dulu, kuku-kukunya yang mungkin ada kotorannya dibersihkan dulu. Setelah semua bersih, baru kita wudukan dulu ya, wudukan dulu anggota wudu seperti biasa kita wudukan ya, yang rukunnya saja ya kan. Kemudian setelah itu baru kita basuh ya, utamakan yang kanan dulu, bilas ya, dibilas, dibilas seluruhnya. Niat kita untuk memandikan jenazah ini karena Allah. Ya, dibilas semuanya. Setelah semuanya terkena air, baru bisa pakai pakai sabun ya, dan pastikan itu semuanya selesai. Baik anak-anakku semuanya, sepertinya mohon maaf ya, barangkali kita dibatasi waktu ya, dan Bapak yakin kalian semuanya sudah paham, dan kalaupun ada yang belum paham silahkan bisa japri ke Bapak atau mungkin bisa di grup ya, disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Demikian barangkali pembelajaran kita pada hari ini. Siap? Terima kasih semuanya. Apa yang kita dapatkan dari belajar hari ini? Ya, banyak Pak. Banyak. Apa saja Banyak, kira-kira? Pak. Apa? Tahapan Tahapan pengurusan jenazah itu yang pertama memandikan, terus Oke. kedua mengkafani, Iya. Apa saja yang menyelamatkan, dan terakhir Luar menguburkan. biasa. Dalam kerja kelompok tadi didapatkan apa itu? Kebersamaan, apa lagi? Dalam kerja kelompok apa yang didapatkan, nilai-nilai apa yang didapatkan? Kekompakan. Kekompakan, ya banyak ya. Insya Allah ini dengan sendirinya akan kita dapatkan nilai-nilai itu dalam pembelajaran kita. Wallahu alam, anak-anakku semuanya, dengan segala keterbatasan Bapak cukupkan belajar kita sampai di sini. Insya Allah kita bisa sambung lagi minggu depan. Bahkan ini mengkafaninya belum kita bahas ya. Insya Allah nanti kita punya banyak waktu. Semangat semuanya, mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, salam untuk keluarga, dan kita terus berdoa mudah-mudahan pandemi Israel berakhir dan kita bisa belajar di sekolah dengan nyaman, aman. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa, dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon diri pada semuanya. Terima kasih. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jaga ya. Nun. Pak dosen, Ya, Pak dosen, mangga. Pak dosen ada? Ya, ada. Mohon izin minta Silakan, waktunya Pak. sebentar, Pak dosen. Ya, silakan Pak. Minta waktunya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu guru mohon